Oke, karena masih banyak yang bingung ya cara menggunakan dashboard kombinasi SDM dan alat, jadi kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara penggunaannya secara singkat gitu. Jadi pertama-tama buka terlebih dahulu Google Chrome-nya, kemudian copy linknya. Link ini bisa copy dari grup ya, karena sudah pernah dikirim ke grup sebelumnya, atau di PDF panduan. Kemudian bisa diinput username dan passwordnya juga. Kemudian klik explore, development, kemudian pilih yang ini nih, VRA dashboard yang versi 1.7.1, dan ini bisa berubah-berubah ya. Jadi ini setiap update ini bakalan ada perubahan versinya. Jadi misalnya mungkin Bapak Ibu kedepannya bisa buka itu udah 1.8, 1.9 atau 2.0 gitu. Jadi bisa pilih aja yang kurang lebih namanya seperti ini. Kemudian VRA dashboard. Dan untuk awal buka ini emang agak loading ya tadi ya, jadi itu wajar aja. Kemudian bisa full screen. Kemudian mungkin karena kita beda laptop, jadi kadang ada juga yang sekali buka dashboardnya ini langsung kayak terlalu zoom gitu, kayak ada yang bagian kepotong gitu, nggak full tampilannya, atau juga ada yang terlalu kecil tampilannya. Nggak apa-apa, karena kita bisa besar kecilkan juga untuk layarannya. Jadi bisa klik Control yang di bagian keyboard ini, kemudian scroll. Di mouse kita ditekan scroll aja. Jadi dia bisa besar kecil sesuai kebutuhan kita. Kemudian di sini ada fitur untuk pilih bahasa. Kita pilih yang Indonesia saja. Kemudian karena sekarang saya lagi buka ini 15 Oktober, dan untuk end date di sini untuk otomatis langsung H-1. Jadi sekarang tanggal 15, berarti otomatis pas kita buka langsung end date-nya langsung untuk tanggal 14. Dan start date-nya ini selalu di awal bulan yang berjalan di tanggal 1-nya. Kemudian di region bisa pilih region, Bapak Ibu mau lihat region mana, company mana, kemudian estate mana, bisa dipilih. Dan setiap kalau Bapak udah pilih, ini langsung datanya itu langsung otomatis mengikuti yang Bapak Ibu pilih. Misalnya kalau mau lihat Cindy, ini otomatis langsung data-data Cindy semua. Kemudian untuk peta di sini ini juga sama sebenarnya, filter juga. Kalau tekan Geraha Inti Jaya nih, nanti semua data yang di sini otomatis langsung ke Geraha Inti Jaya. Jadi ini juga sama dengan sistem yang di sini, filter juga sebenarnya. Kemudian di sini kategori mesin bisa dilihat ada alat berat, alat sedang, dan alat ringan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat alat berat, langsung bisa klik langsung alat beratnya. Ini contohnya. Dan data ini langsung ke alat berat semua nih. Ada ekskavator, kemudian backhoe loader, motor grader, compactor, kemudian bulldozer. Termasuk data-data yang di sini. Ini semua langsung alat berat kita semua. Kemudian kalau mau lihat ekskavator aja, bisa juga langsung klik aja ekskavatornya. Nih langsung semua datanya ekskavator semua. Ini semua langsung ekskavator. Kemudian kalau mau unklik ya, tidak mau lihat semuanya ya, klik lagi ekskavatornya. Langsung balik lagi. Semua data langsung muncul lagi. Ini juga ada bagian status nih. Status ini bukan status jomblo ya. Dan status ini ada status repair dan standby nih Bapak Ibu. Jadi ini termasuk pertanyaan yang paling banyak ditanyakan juga sih sebenarnya. Kenapa standby padahal alatnya kerja loh? Kenapa? Terus karena kalau datanya tidak masuk, ini misalnya nih end date-nya udah tanggal 14 H-1. Kalau datanya belum ada data di tanggal 14 yang masuk, data workshop kah atau data aktivitas juga atau activity, itu kalau nggak ada, ini langsung otomatis langsung dikasih standby sama dashboardnya. Contohnya nih, ini ada yang nggak ada status, artinya dia working. Bisa diklik aja untuk lihat detail untuk aktivitasnya. Ini bisa dilihat kalau misalnya dia tanggal berapa kerja, hasil kerjanya gimana, kerja di blok apa aja. Bisa dilihat dia ada data tanggal 14, makanya dikasih working. Kalau yang lain nih bisa klik juga. Nih, kalau yang ini data terakhirnya itu tanggal 13. Tanggal 14-nya belum ada, makanya dikasih standby sama dashboardnya. Dan yang ini contohnya lagi yang lain, kalau misalnya
ada data workshop, jadi ada perbaikan-perbaikannya. Tanggal 1 ada perbaikan, 9 ada pengambilan spare part dan lain-lain gitu. Jadi ini udah ada cost-costnya juga. Kemudian ada actual stocknya juga di sini. Kemudian untuk kalau melihat alat sedang juga sama, diklik aja alat sedangnya, kemudian bakalan muncul semua data-data untuk alat sedangnya. Yang di sini juga sama, langsung otomatis alat sedang. Yang di sini Bapak Ibu juga bisa langsung klik loh. Kalau misalnya kalau mau lihat yang data yang repair, langsung data repair yang muncul. Kalau misalnya mau lihat data standby, klik aja yang standby, langsung muncul standby-nya. Jadi ini semua data yang ditampilkan langsung standby semua. Jadi kalau misalnya kalau sini ada yang working, langsung bisa klik juga workingnya. Kemudian sebagai contoh, kita juga bisa melihat untuk tren efisiensi. Nih sebagai contoh yang ini nih. Nih kenapa ini masih kosong? Karena KMHM-nya belum masuk gitu, belum diinput. Dan sedangkan untuk salarnya ini udah diinput semua. Kemudian ada perbaikan-perbaikan juga yang dilakukan. Kemudian kita bisa klik untuk yang 3 garis tadi, yang di sini 3 garis di bagian workshop ini, untuk melihat tren efisiensi. Jadi ini bisa dilihat efisiensi dia di bulan-bulan sebelumnya tuh kayak gimana sih. Jadi bisa dilihat di sini lintas tahun 2022-2023 nih. Kemudian ini yang baru 2023-2024. Kemudian yang untuk alat ringan juga sama. Kalau mau lihat data alat ringan, langsung diklik aja data alat ringannya dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk data-data yang di dashboard ini semua bersumber dari data SAP gitu. Data-data dari yang biasanya Bapak Ibu input di SAP untuk KMHM-nya, kesalahan digunakan, kemudian gaji operatornya dan lain-lain, ini semua sumber datanya itu dari SAP. Jadi udah tidak seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau misalnya kalau mau buat laporan efisiensi, Bapak Ibu harus melakukan pekerjaan sehari-hari gitu, melakukan inputan data ke SAP, kemudian melakukan closing dan lain-lain. Kemudian nanti sekretaris bakalan minta datanya, bakalan kirim Excel ke Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu harus input data Excelnya, kemudian kirim balik ke sekretaris, dan sekretaris harus rekapin lagi, kemudian harus buat laporan lagi dan lain-lain gitu. Jadi kayak prosesnya itu panjang. Tapi kalau untuk dashboard sendiri, hanya cukup melakukan pekerjaan sehari-hari, input data, kemudian langsung otomatis data akan ditarik langsung ke dashboard. Dan untuk saat ini per 15 Oktober, dashboard akan satu hari akan menarik 4 kali. Jadi udah lebih banyak sih daripada sebelumnya, daripada minggu lalu ya. Minggu lalu itu satu hari hanya 2 kali, tapi per 15 Oktober itu udah 4 kali gitu. Jadi udah lebih cepat lah mengambil datanya dari SAP gitu. Kemudian untuk kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat ranking efisiensi ya, karena kan kalau di sini bisa dilihat kalau ini rankingnya ini acak ya. Jadi bisa aja dilakukan sorting di sini. Klik aja di satu kali, kemudian langsung otomatis langsung sorting. Jadi kita langsung tahu nih berapa aja. Ini masih efisiensi masih kacau sih, karena ini untuk biaya-biaya lainnya masih belum muncul. Karena dia hanya ada output di sini. Makanya efisiensinya 21-an. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk yang lain-lain ini juga bisa di sorting juga. Bapak Ibu bisa coba kurang lebih seperti ini. Jika masih ada pertanyaan, bisa coba ditanyakan di grup WhatsApp kita. Sekian dan terima kasih.